Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri atas nama Diklas Malomo. Saya Ahmad Rafi Taslim. Saya Ahmad Koso Rahman. Nah, pada kelompok kami itu membahas tentang materi metode regular falsi. Saya Diklas Malomo akan menjelaskan prinsip kerja dari metode regular falsi. Nah, metode regular falsi atau false position digunakan untuk mencari akar persamaan non-linear fx sama dengan 0. Prinsip dasarnya mirip dengan metode bisection, di mana kita memerlukan dua titik awal A dan B yang mengapit akar, yakni FA dan FB, memiliki tanda berlawanan. Perbedaannya adalah metode regular falsi menggunakan pendekatan garis lurus yang menghubung titik FA dan FB untuk menentukan titik perkiraan akar baru. Oke, langkah-langkah pada metode regular falsi. Yang pertama itu kita memilih dua nilai awal A dan B dengan syarat FA dan FB itu kecil dari 0. Nah, langkah kedua yaitu tentukan perkiraan akar C-nya dengan rumus. Rumusnya itu C sama dengan B kurang FB dikali B kurang A per FB kurang FA. Nah, langkah ketiganya yaitu evaluasi FC. Nah, jika FC-nya itu sama dengan 0, maka C sudah akar persis. Tetapi jika FC-nya tidak sama dengan 0, maka tentukan interval baru. Nah, cara menentukan interval baru itu dengan cara kita melihat jika FA dikali FC itu kecil dari 0, maka akar ada di antara A dan C. Tetapi jika FB kali FC itu kecil dari 0, maka akar ada di antara B dan C. Nah, ulangi proses tersebut sampai konvergen hingga nilai FC mendekati 0 dengan ketelitian tertentu. Adapun juga kodingannya seperti ini. Kode ini bertujuan untuk mencari akar dari suatu fungsi matematika menggunakan metode regular falsi. Akar dari sebuah fungsi adalah nilai x, di mana fx sama dengan 0. Dengan kata lain, ini adalah titik di mana grafik fungsi memotong sumbu x. Untuk fungsi pertama, yaitu fungsi regular falsi method. Fungsi ini menerima 4 parameter. Funct, fungsi yang akan dicari akarnya. A, batas bawah interval. B, batas atas interval. Tol, toleransi, yaitu seberapa dekat kita ingin nilai x dengan akar sebenarnya. Dan max liter, yaitu jumlah maksimum literasi untuk membatasi berapa kali metode ini berjalan. Nah, untuk memeriksa syarat awalnya, sebelum memulai fungsi, memeriksa apakah tanda fungsi FA dan FB berbeda, karena akar hanya mungkin ditemukan jika ada perubahan tanda di antara batas-batas tersebut. Misalnya, dari positif ke negatif atau sebaliknya. Lalu untuk literasi regular falsi, di dalam loop, program secara bertahap menghitung perkiraan akar dengan menggunakan rumus regular falsi, di mana C sama dengan B minus FB dikali B minus A per FB minus FA. Rumus ini pada dasarnya mencari titik potong antara garis yang menghubungkan dua titik A, FA, dan B, FB pada grafik fungsi, seperti menarik benang lurus dari dua titik dan melihat di mana benang itu memotong sumbu X. Disitulah kita mencari C, perkiraan akar. Setelah C ditemukan, kita memeriksa apakah FC sangat dekat dengan 0. Jika iya, berarti kita sudah menemukan akarnya. Jika belum, program akan menentukan interval baru untuk iterasi selanjutnya. Interval diperbarui sesuai dengan apakah FC memiliki tanda yang sama dengan FA atau FB, dan proses ini diulangi sampai nilai C cukup dekat dengan akar berdasarkan toleransi atau jumlah iterasi maksimal tercapai. Dan lalu untuk menampilkan hasil tiap iterasi,
Setiap iterasi akan menampilkan nilai A, B, C, dan FC. Ini memberi kita gambaran bagaimana nilai-nilai ini berubah selama proses iterasi. Dan lalu kita fungsi yang dicari akarnya. Fungsi fx dicari akarnya adalah fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 4x minus 9. Misalnya, kita bisa menganggap fx ini sebagai perhitungan dari suatu sistem fisik, misalnya tinggi bola yang dilempar ke udara, dan kita ingin tahu kapan bola akan menyentuh tanah, yaitu fx sama dengan 0. Dan program akan meminta input dari pengguna. Pengguna memasukkan interval awal, misalnya A sama dengan 2, B sama dengan 3, serta toleransi dan jumlah iterasi maksimum. Dan lalu program akan menampilkan hasil. Setelah iterasi selesai, program menampilkan akar yang ditemukan atau pesan bahwa akar tidak ditemukan dalam batas iterasi yang ditentukan. Oke, saya akan melanjutkan materi ini. Perbandingan metode regular falsi dengan metode iterasi. Yang pertama, regular falsi menggunakan pendekatan garis lurus antara dua titik untuk memperkirakan akar. Lebih stabil dari segi konvergensi karena selalu menjamin akar ada dalam interval. Dan ketiga, biasanya membutuhkan lebih sedikit iterasi dibanding metode iterasi biasa. Dapat lebih lambat dalam konvergensi untuk fungsi tertentu karena berpegang pada dua titik. Sedangkan iterasi sederhana menggunakan nilai awal dan memperbarui nilai tersebut menggunakan fungsi iteratif. Lebih cepat dalam beberapa kasus, tetapi tidak selalu konvergen, bergantung pada sifat fungsi dan pemilih nilai awal. Bergantung pada pendekatan nilai awal dengan akar sebenarnya. Oke, itulah penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.